Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, rekan-rekan semua. Jadi kali ini kita akan bahas sedikit mengenai band ratio. Ya, band ratio yang mau saya bahas di sini adalah NDVI dan NDBI. Jadi kita bahas dulu yang NDVI atau biasa dikenal dengan indeks vegetasi. Jadi indeks vegetasi ini merupakan suatu nilai dalam interval tertentu yang merepresentasikan tingkat kehijauan vegetasi. Umumnya, indeks vegetasi memiliki rentang nih, nilainya antara -1 sampai 1. Indeks nilai pikselnya mendekati angka 1, maka tingkat kehijauan di area tersebut sangat tinggi. Dan sebaliknya, kalau di piksel atau area tersebut nilai indeksnya rendah, mendekati -1, maka tingkat kehijauannya rendah, artinya di situ tidak ada vegetasi. Nah, tingkat kehijauan suatu vegetasi tentu dipengaruhi oleh kondisi klorofil yang terkandung di dalam tumbuhan. Nah, vegetasi memiliki karakteristik memantulkan spektrum hijau lebih kuat, lebih tinggi ya, dibandingkan spektrum red dan blue. Jadi ini adalah gambar kurva pantulan dari vegetasi ya. Jadi gelombang green ini memiliki pantulan tertinggi dibandingkan gelombang red dan blue dalam spektrum visible. Tetapi vegetasi ternyata memiliki pantulan paling tinggi di spektrum inframerah dekat. Nah, ini pantulannya bahkan hingga sampai mendekati 60%. Nah, mata manusia ini hanya bisa melihat pada gelombang visible, tidak bisa near. Bayangkan kalau kita bisa melihat sampai near, kita melihat tumbuhan pasti silau sekali, karena pantulan 60% ke mata itu bisa menyebabkan kerusakan pada mata ya. Nah, kenapa kita bisa melihat vegetasi berwarna hijau? Karena memang green pantulannya lebih tinggi ya dibandingkan red dan blue, seperti itu. Nah, interaksi gelombang elektromagnetik terhadap vegetasi dipengaruhi oleh struktur daun, khususnya oleh jaringan mesofil gabus. Keberadaan jaringan mesofil gabus ini yang mempengaruhi ketebalan daun. Semakin tebal jaringan daun, maka semakin besar nih gelombang nir yang dipantulkan. Hal ini karena terdapat epitekular lilin di dalam jaringan tersebut yang mampu meningkatkan pantulan nir sebanyak 5-20%. Indeks vegetasi ini sering digunakan untuk mengidentifikasi umur tanaman, tanaman yang sakit, biomasa, serta kerapatan vegetasi. Nah, salah satu metode monitoring vegetasi itu namanya NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index ya. Jadi metode ini memanfaatkan gelombang inframerah dekat dan gelombang merah dalam mengukur tingkat kehijauan vegetasi. Sebagaimana kita ketahui tadi, spektrum inframerah dekat (NIR) ya digunakan karena memiliki tingkat reflektasi yang sangat tinggi terhadap vegetasi. Nah, sedangkan gelombang merah digunakan karena mampu membedakan 5 zat yang terkandung di dalam vegetasi. Jadi ini adalah kurva tingkat serapan ya berdasarkan panjang gelombangnya untuk 5 zat yang terkandung di dalam vegetasi. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau menggunakan gelombang biru ya atau blue, maka kita akan kesulitan membedakan antara klorofil B ya dan karoten. Karena di sini daya serapnya sama-sama tinggi ya. Nah, ini gapnya rendah ya. Sehingga kita sulit nih membedakan di citra ya, mana klorofil B dan mana yang warna kuning atau karoten. Nah, sedangkan kalau kita gunakan green sama juga, kita tidak bisa membedakan di sini karena klorofil A, kemudian klorofil B dan karoten ini sama-sama rendah daya serapnya. Sehingga kita tidak bisa nih membedakan ketiga zat ini ya kalau kita menggunakan green, spektrum green. Nah, baru kalau kita gunakan gelombang red ya, maka kita bisa membedakan nih karena kelima zat ini memiliki daya serap ya dengan gap yang tinggi atau yang berbeda-beda ya daya serapnya. Nah, sehingga kita bisa membedakan, dan ini baik ya untuk digunakan untuk membedakan kelima zat ini. Seperti itu. Nah, jadi tumbuhan sehat dan sakit ya ini dipengaruhi dari kelima zat ini, sehingga penting untuk ya, kita bisa mendeteksi kadar ya dari kelima zat ini dalam suatu vegetasi seperti itu. Itulah sebabnya kenapa rumus NDVI memanfaatkan
dua spektrum tadi ya, yaitu gelombang near dan gelombang red. Baik, jadi sekarang kita beralih ke NDVI. Nah, NDVI ini hampir mirip dengan NDVI, namun bedanya NDVI ini khusus untuk mengestimasi tingkat keberadaan lahan terbangun. Jadi nilainya sama ya, indeksnya nilai -1 sampai 1. Semakin nilai pixel itu ke arah 1, maka pixel tersebut semakin banyak area terbangunnya. Tetapi sebaliknya semakin ke arah -1 berarti dia tidak ada lahan terbangun. Kira-kira seperti itu. Jadi NDVI ini atau Normalized Difference Build-up Index memanfaatkan dua band atau dua gelombang ya, yaitu MIR dan NIR, middle infrared dan inframerah dekat, NIR. Karena MIR ini memiliki memiliki pantulan yang sangat tinggi ya terhadap lahan terbangun, lebih tinggi daripada infrared, seperti itu. Nah, tapi di beberapa kasus ternyata kita agak sulit membedakannya antara tanah kering dengan lahan terbangun kalau kita hanya mengandalkan NDVI, karena nilai indeksnya itu mirip ya, karena memang karakteristik kedua objek tersebut mirip ya, antara tanah kering dengan area terbangun, seperti itu. Nah, ini contoh beberapa penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu memetakan kepadatan bangunan. Nah, menggunakan analisis multi index ya dari Citra Satelit Landsat 8 ya. Jadi saya mengukur tingkat kepadatan bangunan ya dengan nilai 0 sampai 100 ya, persentasenya. Jadi dalam satu pixel itu berapa persen sih area terbangunnya. Nah, itu yang target yang ingin dicari. Nah, jadi prosesnya yaitu membandingkan antara citra satelit resolusi tinggi dengan citra satelit resolusi menengah Landsat. Jadi di citra satelit resolusi tinggi ini saya mendigitize atau mendeteksi bangunan ya. Kemudian setelah itu kotak-kotak ini adalah pixel Landsat. Kemudian nanti dihitung berapa persentasenya di setiap kotak-kotak pixel Landsat ini. Kemudian dikaitkan ke 4 variabel ini, yaitu masing-masing adalah merupakan indeks, yaitu satu NDVI. Nah, ini adalah indeks bangunan. NDVI ini adalah kelembapan ya, SAVI mirip seperti NDVI. Ini sama indeks vegetasi juga ya. Dan thermal. Ini untuk mengukur suhu permukaan. Jadi keempat ini sebagai variabel prediktor untuk menestimate kepadatan bangunan ya. Nah, inilah hasilnya, ternyata korelasinya cukup tinggi. Kemudian ini hasilnya sehingga nilai pixelnya itu bukan lagi berupa indeks ya, tetapi menjadi suatu yang lebih terukur ya, berarti 0 sampai 100%. Seperti itu. Jadi yang semakin merah tua ini berarti semakin tinggi persentase bangunannya. Seperti itu. Nah, persen building density atau kepadatan bangunan ini kemudian bisa diturunkan menjadi data people in pixel. Nah, data people in pixel inilah yang digunakan di dalam portal si COVID-19 yang sebelumnya pernah saya bahas di konten sebelumnya ya. Jadi di konten sebelumnya itu saya membahas mengenai portal si COVID-19 yang menggambarkan zonasi tingkat kerawanan. Setelah dapat zonasi rawannya, kita bisa mengukur atau mengestimasi jumlah penduduknya. Penduduk ini diestimasi bukan dari data basis administrasi desa ya, atau identik dengan data PODES, tetapi ini dihasilkan dari data people in pixel. Jadi data detail penduduk atau demografi berbasis pixel, jadi datanya detail sekali. Jadi resolusinya 30 meter x 30 meter resolusi data Landsat ya. Jadi ini turunan dari persen building density. Nah, ini adalah data people in pixel yang dibangun sudah selesai untuk Pulau Jawa ya, dan ini diturunkan sebenarnya dari PBD, persen building density. Jadi setelah dapat kepadatan bangunannya, nah kita bisa mengisi berapa jumlah penduduknya itu dengan cara menggabungkan data PBD ini dengan data PODES.
seperti itu, dan ini sudah dihakikan. Jadi nanti kalau diklik pixelnya nanti muncul berapa jumlah penduduknya, bahkan bisa sampai segmentasi umur ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai NDVI dan NDBI. Jadi sekarang kita mulai masuk ke sesi prakteknya. Di sini saya akan share mengenai cara pengolahan data Sentinel-2 untuk mengekstrak NDVI dan NDBI melalui Google Earth Engine. Nah, di sini video yang saya upload adalah hasil dari pelatihan webinar saya. Semoga jelas ya penyampaiannya. Silakan mengikuti tahapannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita akan coba mengolah data satelit beda lagi nih Pak. Jadi tadi kita pakai modis, kemarin kita pakai Landsat. Nah sekarang kita akan coba mengolah data Sentinel. Nah ini resolusinya lebih tinggi lagi daripada modis, daripada Landsat Bapak Ibu. Nah Sentinel ini ya mau kita tajamkan tampilannya menjadi semacam indeks, yaitu indeks vegetasi dan indeks bangunan, kerapatan bangunan Bapak Ibu. Jadi nanti hasil dari indeks ini akan Bapak Ibu akan langsung mengetahui mana sih wilayah-wilayah yang masih banyak vegetasinya, atau mana sih wilayah-wilayah yang paling padat bangunannya. Kira-kira seperti itu. Nah, skripnya Bapak Ibu buka di bab 72. Silakan dibuka bab 72 di hari kedua. Dibuka pakai notepad ya. Bab 72. Nah, coba kalau Bapak Ibu lihat skripnya, harusnya sudah paham polanya. Kira-kira gitu. Jadi sekarang kita copy satu kelompok atau satu grup skrip dari variabel S2A. Silakan di copy. Nah, di sini. Ya, jadi citra kita panggil ini adalah kode ID dari satelit Sentinel-2 ya. Tapi yang sudah dikalibrasi ke nilai reflektan. Jadi nilai pixelnya itu bukan lagi nilai pixel 0 sampai puluhan ribu ya, ribuan ya, 0 sampai ribuan ya. Tetapi nilai pixelnya itu sudah nilai reflektan. Kira-kira nilainya 0,0-an lah gitu ya. Sudah dikalibrasi. Kemudian kita filter ya berdasarkan tanggal perekamannya. Nah, jadi sama semua ya. Jadi filter date untuk semua satelit sama semua penggunaannya ya. Kodenya ya, filter date. Kemudian kita filter lagi. Nah, di sini kita gunakan filter dengan kode seperti ini, filter filter LT itu kurang dari, kemudian kalau di pixel percentage-nya adalah 90. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini dari kumpulan citra, Sentinel-2 ini dia punya temporalnya sekitar kalau nggak salah 3 atau 5 harian ya. Jadi lebih tinggi resolusi temporalnya dibandingkan Landsat. Oke, jadi lebih cepat. Nah, kemudian kalau kita filter tanggal perekaman dari tahun 2018 sampai 2019, pasti kan banyak banget nih citranya. Nah, kemudian kita filter lagi berdasarkan tingkat persentase tutupan awannya. Jadi setiap data satelit pasti punya metadata tutupan awannya berapa persen. Nah, citra-citra yang tutupan awannya hampir 90% ke atas, lebih baik kita hilangkan saja, kita buang. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan parameter dari
persentase tutupan awan. Nah, penamaan cloudy ini, cloudy pixel percentage ini harus mengikuti kode dari metadatanya si Citra Sentinel. Karena bisa jadi kalau kita pakai lenset beda lagi di kodenya. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita bisa cek dari sini. Nah ini ya, ini kan citranya Sentinel 2 level 2A ya. Nah, kalau tadi kita bermain-main di band, nah ini bandnya ya. Nah, jadi datanya ini data raw ya, nggak kayak modis tadi. Kalau modis tadi kan sudah produk lens surface temperatur, jadi nggak akan muncul band-bandnya. Kalau ini muncul band-bandnya. Nah, Sentinel ini dia membawa 12 band ya. Bandnya memiliki resolusi 10 meter nih ya. Tapi tidak semuanya 10 meter. Band 1 dia 60 meter. Band 5 resolusinya 20 meter. Band 6 20 meter. Jadi sebagian aja. Hanya 4 band ya. Band near yang 10 meter ya. Band near, band 8, band 4, band 3, dan band 2 yang punya resolusi spasial 10 meter. Oke. Kemudian image properties. Nah ini saya bilang, nah ini dia, cloudy pixel percentage. Nah ini, kalau kita mau mensortir pixel-pixel berdasarkan persentase tutupan awannya, kita pakai yang ini. Nah, seperti itu. Kalau kita pakai lenset, beda lagi nanti lenset. Lenset 8. Nah, ini kalau lenset, kodenya dia beda lagi. Cloud cover. Nah, ini dia cloud cover. Jadi beda ya. Jadi kita harus mengeceknya dari sini, image properties. Ya. Harus mengeceknya dari sini, image properties. Jadi kalau kita pakai lenset 8, jadi namanya bukan ini, tapi cloud cover. Seperti itu. Baru diikuti dengan angka threshold-nya. Berapa nih? Kita mau mencari batas minimumnya berapa, kurang dari berapa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian ini map max load. Nah, ini adalah proses masking awan ya. Nah, ini kita copy aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita copy saja. Nah, seperti ini. Kalau di bawah nggak masalah. Yang penting di sini di define. Nah, ini ya. Ini define nih. Max X2 Cloud 8. Jadi kita menerapkan data ini yaitu suatu fungsi. Mana algoritmanya? Algoritmanya ini. Max X2 Cloud yang ini. Max X2 Cloud. Nah, jadi disisipkan di sini. Oke. Selanjutnya kita pilih median ya. Median, lalu klip di mediankan. Setelah dimediankan akan jadi satu layer ya. Kan tadinya kumpulan ya, kemudian dimediankan, direduksi menjadi satu layer saja, baru kita klip. Kita potong sesuai dengan boundary-nya. Nah, ini kita belum bikin boundary-nya nih. Jadi silakan Bapak Ibu buat kotak lagi. Nah. Beri nama yang sama. Kalau di sini boundary, maka kita ganti ini dengan nama boundary juga. Oke. Jadi kalau mau dari SHP, kita harus upload dulu SHP-nya. Seperti ini. Jadi kita klik new file. Nah, di sini. Nah, di sini nanti kita tinggal upload. Ini itu. Nah, di sini source-nya kita select. Nah, datanya harus berupa zip, kalau bisa zip ya, atau pecahan yang ada isinya kan gini. Data SHP kan isinya macam-macam ya extension-nya ya. Yang dibutuhkan untuk mengupload itu adalah yang formatnya SHP, DBF, PRJ, SHX, CPG, FIX, HIC, SBN, or SHP XML. Kayak gitu. Contoh misalkan, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Saya punya data, misalkan, nah nih POI. Maka yang dimunculkan adalah shp.shp. Ini .shp.
.dbf, .shx, .cpg, mana ya? Nah, ini kadang-kadang susah ya. Kalau saya simpelnya satu data ini, ya, saya zip, saya ekspor jadi zip, jadi apa? Ini baru ini di-upload ke sini, kayak gitu. Nanti kalau sudah kita upload, nanti muncul di sini, Bapak Ibu. Nah, admin DKI Jakarta nih contohnya ini saya sudah pernah mengupload data SHP vektor admin DKI Jakarta. Nanti dari sini kita buka ininya. Nah, kita buka, kita double klik, lalu kita bisa import. Nah, di sini. Nah, ini dia, ini hasil importnya. Tinggal kita copy ini jadi ke sini. Nah, table. Kayak gitu kira-kira, Mas. Yang copy tadi yang mana, Pak? Yang di copy. Hah? Yang di copy tadi mana? Oh, yang di copy. Iya. Jadi gini, kan setelah kita double klik ini ya, kita import, ya kan? Klik import. Lalu nanti akan muncul di sini nih. Nah, variable table. Kita akan muncul variable geometri lagi, tapi geometri ini sudah geometri dari data yang sudah kita upload. Nah ininya kita copy di sini, yang tabel ini ke sini. Nah, kan kita memotongnya sesuai dengan batas administrasi DKI kan, bukan boundary. Jadi kita inputkannya adalah table. Jadi kalau mau dipotong se DKI Jakarta, ya kayak gitu. Oke, ini nggak usah dilakukan ya Bapak Ibu ya, karena kan belum ada yang upload tuh ya. Ini contoh aja, tadi contoh aja. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Jadi ini script untuk ini ya, Sentinel-2. Sudah pasti script cloud masking ini beda ya antara Lancet 8 dengan Sentinel-2 karena pasti beda parameter. Kalau di Lancet 8 dia pakai layers BQA, kalau di Sentinel-2 dia layernya adalah QA60 namanya. Kemudian nilai pixelnya juga pasti beda. Kalau di Lancet 8 nilai pixel yang berisi awan 1 sampai 4, kalau dia 1 sampai 10 dan 1 sampai 11 nilai pixelnya. Nah, jadi beda memang. Jadi dia harus disimpan nih Pak, Bapak Ibu skripnya ya. Karena ini harus dicari-cari, soalnya ini harus dicari-cari di beberapa forum ya, kayak gitu. Ini saya juga dapat dari beberapa forum ya. Jadi tidak saya meng-create sendiri, mendesain sendiri, tidak. Ini saya dapat dari forum, saya pelajari maksudnya apa, oh seperti itu. Jadi gitu. Oke, kalau sudah kita bisa cek citranya ya. Kita copy ini dulu ya, var RGB true seperti ini ya. 3 strip berikutnya yaitu var RGB true ya. Jadi var RGB true itu adalah data S2A yang ini, S2A ini ya tadi, yang diselect hanya band 432 saja. Karena saya mau menampilkan tampilan citranya yang true color 432. Ini hampir sama kayak Lancet 8 ya, 432. Kemudian variabelnya seperti ini. Ingat kalau kita mau menampilkan citra berwarna ya, maka tidak perlu palet. Kecuali kalau citranya itu single band. Misalkan band satu band saja, atau misalkan satu produk aja, misalkan data suhu, data NDVI, data apa ya, itu dia bukan gabungan dari kombinasi band ya. Nah, itu harus pakai palet. Kalau ini tidak, karena ini kombinasi band, jadi ini tidak perlu pakai palet. Map at layer RGB true-nya dimasukin di sini, RGB parameter masukin di sini, Sentinel RGB 432 ini labelnya. Kalau sudah kita klik run.
Coba kita cek hasilnya seperti apa, bagus nggak nih citranya. Mudah-mudahan tidak ada awannya. Nah, ini dia hasilnya. Tuh ya. Jadi dia lebih detail dibandingkan Landsat nih. Nah ini ya tampilnya. Bapak Ibu bisa muncul ya citranya. Oh, kalau saya tadi kan saya sudah memunculkan ini ya, table yang isinya vektor DKI Jakarta. Nah, saya ganti nih bandernya jadi table. Maka nanti munculnya seperti ini. Nah, DKI Jakarta saja kan. Jadi langsung pas ya sesuai batas administrasi. Betul. Oke, sekarang kita mencoba merunning algoritma NDVI. Ya. Nah, jadi untuk script NDVI kita copy paste tiga script berikutnya ya. Nah, 3 script berikutnya ini. Nah, ini NDVI ya. Nah, jadi NDVI itu ya semacam indeks vegetasi. Jadi nilai dari NDVI itu adalah nilai rasio, ya, nilai rasio antara dua band, yaitu melibatkan band inframerah dekat dengan inframerah. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya kalau kita mau membuat analisis NDVI, maka satelit tersebut harus punya band near atau band red. Kalau nggak ada, ya nggak bisa. Kayak gitu. Termasuk kalau kita pakai foto drone. Drone itu dia sensornya hanya visible saja, nggak sampai near. Jadi nggak bisa kita buat NDVI. Ya. Kecuali kalau drone-nya itu ada sensor inframerahnya. Nah, baru bisa kita buat analisis NDVI. Ya, jadi rata-rata drone itu kan dia pakai kamera biasa ya. Sama seperti kamera handphone kita itu kan kamera handphone kita hanya bisa menangkap gelombang visible saja. Sama kayak mata kita gitu ya. Nah, semacam itu ya. Nih, Phantom. Jadi dia sensornya khusus. Mungkin harganya lebih mahal ya daripada Phantom yang biasa. Jadi ada inframerah, ada visible, ada red edge. Nah, Kameranya 6 jadi enaknya Pak kalau sudah punya kameranya 6 ya. Jadi enaknya kalau punya ini ya, kita bisa analisis detail untuk pertanian, lahan pertanian. Karena kalau kita punya sensor infrared, yaitu kita bisa analisis monitoring vegetasi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ya saya buat membuat variabel baru, yaitu variabel near. Di mana variabel near ini ya adalah data S2A ini ya, data S2A ini yang saya select hanya band 8. Jadi Sentinel 2A ini near-nya itu ada di band 8 ya. Atau band yang memiliki panjang gelombang inframerah dekat. Kemudian di bawahnya ada lagi variabel red. Saya namakan variabel red, yaitu adalah S2A, kemudian diselect hanya band 3 saja. Karena band 3 itu adalah band bukan panjang gelombang red, spektrum red. Nah, jadi syaratnya kan harus ada near dan red ya. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir ini adalah variabel NDVI. Saya buat variabel NDVI. Jadi variabel NDVI ini adalah variabel yang berisi ya, hasil manipulasi atau bukan manipulasi ya, kalkulasi layer ya. Di mana rumusnya adalah near dikurang red
dibagi near ditambah red. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi variable near ini ya dimasukin near dikurangin di subtract red. Nah, red. Kemudian dibagi dalam kurung near ini near ditambah add red. Nah, jadi kita bisa melakukan apa ya, semacam kalkulasi layer ya, memanipulasi nilai pixel ya dengan beberapa rumus atau melakukan kalkulasi nilai pixel ya, melakukan kalkulasi nilai pixel. Jadi ada fungsi-fungsinya seperti .add ini untuk menambah ya, add ini menambah, divided ini untuk divided ini untuk membagi, subtract ini untuk mengurangi, kemudian tadi multiply berarti mengkalikan. Kayak gitu. Kemudian diakhiri dengan rename NDVI S2A. Jadi saya rename nih layernya dengan nama NDVI S2. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya kan tadi ya. Near dikurang red, berarti near subtract red dibagi near ditambah red, divided near add red. Rumusnya seperti itu. Nah, nanti hasilnya dia akan keluar citra dengan nilai pixel rentangnya antara -1 sampai 1, Bapak Ibu. Semakin pixelnya nilainya ke arah 1, berarti banyak tuh vegetasinya, artinya vegetasi rapat atau tingkat kehijauan di area tersebut tinggi. Sebaliknya, kalau semakin pixelnya ke arah nilainya -1, berarti di wilayah pixel tersebut atau area tersebut tidak ada vegetasinya. Ya. Nah, jadi kita sudah siap untuk kita visualisasikan. Nah, untuk melakukan visualisasi tentu kita harus siapkan dulu kan variabel RGB paramnya dan map at layernya. Jadi silakan buka lagi scriptnya, kita copy dua script lagi ya, var NDVI param dan map at layer. Copy. Nah, jadi kita pakai var NDVI param ya untuk menampilkan NDVI, karena kita nggak bisa pakai RGB param ya, karena layer NDVI ini adalah single band, satu layer saja, bukan 3 layer. Jadi butuh palet. Nah, paletnya terserah nih mau dibikin warnanya warna apa saja, gradasi apa saja. Nah, saya coba bikin gradasinya dari mulai blue, yaitu yang nilai terendahnya blue, kemudian ke white, dan terakhir ke green gradasinya. Jadi blue, white, green. Dengan rentang nilai minimumnya -1 sampai 1. Oke. Lalu kita masuk ke script map at layer nih. Ini fungsi untuk menampilkan layer, memvisualisasikan dataset. Inputnya adalah NDVI, masukkan NDVI. Kemudian parameter visualisasi NDVI param, kita masukkan NDVI param. Kemudian kita buat labelnya. Nih saya bikin labelsnya adalah NDVI DKI Jakarta 2019. Kalau sudah tinggal di run. Nah, coba kita cek hasilnya. Nah ini dia hasilnya ya. Jadi dua layer ya, karena tadi kita sudah sempat memvisualisasikan RGB true-nya, ya kan? Nah ini dia. Jadi yang warna hijau-hijau itu berarti yang nilai pixelnya, nilai NDVI-nya tinggi ya, Bapak Ibu ya. Sedangkan yang warna biru-biru itu berarti nilai NDVI-nya rendah. Sedangkan yang warna white berarti kisaran 0 ya, nilai pixelnya, nilai NDVI-nya. Ah ya.
Nah, kita mau mengidentifikasi kalau tadi indeks ke vegetasi. Nah, ini adalah indeks kepadatan bangunan. Jadi kita mau tahu nih yang padat-padat bangunannya di mana saja sih di wilayah DKI Jakarta. Jadi namanya itu adalah indeks NDBI. Nah, jadi adalah indeks yang menghasilkan informasi tentang build area ya, build area. Nah, yang dipakai itu adalah SWIR. Jadi SWIR dikurangin NIR dibagi SWIR ditambah NIR. Jadi rumusnya sama, cuma beda band saja. Kalau tadi NIR dikurangin RED, kalau ini SWIR dikurangin NIR. Nah, ini ya. Jadi kita copy saja ya. Nah, ini. Nah, di sini karena kita melibatkan variabel SWIR ya. Band SWIR, maka kita harus buat variabel baru lagi nih, yaitu variabel SWIR. Karena tadi kan kita baru mendefine variabel NIR dan RED saja, SWIR-nya belum. Jadi kita buat dulu var SWIR, yaitu S2A, ya data S2A ini diselect hanya band 11. Jadi band 11 itu adalah band SWIR-nya di Sentinel. Lalu tinggal dimasukkan saja ke rumus nih. SWIR dikurangi NIR dibagi SWIR ditambah NIR. Nah, kalau sudah tinggal di-copy lagi dua script yang paling bawah. Nah, ini. Sebenarnya sih kita bisa ya pakai parameter visualisasinya NDVI. Yang ini, NDVI param. Cuma nanti warnanya sama, jadi nggak enak kan? Masa sama-sama warnanya blue, white, green. Nah, jadi biar enak kita bedakan warnanya. Jadi kita buat lagi nih, khusus untuk NDBI kita buat lagi sama minimum maksimumnya -1/1. Yang bedanya adalah di paletnya. Kalau di paletnya kita pakai green, yellow, red. Dari mulai green, yellow, red. Kalau sudah kita run. Nah, ini dia ya. Tampilan dari NDBI. Ini saya matikan ya biar ini saya uncheck yang NDVI sama Sentinel supaya lebih ringan memunculkan citranya. Nah, jadi yang warna merah itu berarti yang padat bangunan. Sedangkan yang warna hijau-hijau itu berarti dia tidak ada bangunan. Nah, seperti itu ya. Nah, algoritma ini banyak sebenarnya ya, tidak hanya sebatas untuk kepadatan bangunan, vegetasi gitu ya. Kita juga bisa mendeteksi kelembapan tanah gitu ya. Apalagi ya, macam-macam ya. Kalau sudah gini, kita mulai mengekspor. Kita mulai ekspor data ya. Jadi ini adalah script untuk mengekspor data ya, supaya bisa kita download. Kira-kira gitu. Jadi export image to drive ini adalah kode dari JavaScript untuk mengekspor image ke dalam drive kita, yaitu drive Google Drive. Nah, seperti itu. Nah, kemudian image-nya ini adalah data yang mau diekspor. Nah, ini data yang mau diekspor apa nih? Ini kan default-nya VV Dash ya. Nah, ini harus diganti nih. Misalkan saya mau mengekspor NDVI. Maka yang saya masukkan adalah NDVI ini. Di-copy ya. Nama variabel NDVI di-copy, dimasukkan ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian description-nya. Ini deskripsi aja, nama filenya apa. Misalkan nanti kalau di Google Drive supaya kita mudah melakukan pencarian ya. Ini adalah
data NDVI Jabodetabek. Nah, seperti itu. Kalau sudah di scale itu kita isi sesuai dengan ukuran pixel datanya. Kalau Landsat itu kan 30 meter ya. Nah, kalau Sentinel bisa kita tajamkan menjadi 10 meter. Nah, NDVI 10 meter. Jadi kita pilih 10 meter. Kemudian maksimum pixel size ini perlu diganti. Biarkan seperti ini. Artinya begini. Ini kalau tidak ada ini, kalau saya delete, saya matikan script ini, nanti kalau kita mau misalkan ya mau mengekspor sejauh nih NDVI-nya. Nah, sejauh itu kan besar areanya. Nah, Google Drive punya limitasi. Sekali ekspor dia punya batasan jumlah maksimum pixelnya. Nah, jadi supaya nanti ekspornya tidak terhenti ya untuk wilayah yang luas, jadi kita cantumkan aja di sini maksimum pixelnya berapa. Mau misalkan jumlah pixelnya yang mau diekspor tuh bisa sampai 600 juta pixel, ditulis di sini, atau mau 700 juta bisa dicek, sehingga nanti tidak terputus, tidak error gitu. Ini khusus untuk wilayah-wilayah yang besar ya. Tapi kalau wilayah kecil ini udah biarkan aja sih, tidak usah dirubah kayak gitu. Terakhir di region, ini ikuti saja dengan ini boundary ya, di copy aja boundary-nya supaya nanti wilayah yang di download adalah seluas wilayah boundary ini. Kalau sudah di run, ya. Jadi yang penting ini ya NDVI ini, karena kita mau mengekspor data NDVI. Nah, di sini ada tax ya. Di tax kita nyala nih. Di tab tax kita nyala ya. Nah, ini siap untuk di-run. Data NDVI Jabodetabek ini. Jadi, kalau sudah kita klik run saja. Nah, jadi klik run. Ini pastikan tercentangnya yang di Drive ya, Google Drive. Karena nanti kita akan bisa mengaksesnya lewat Google Drive. Kalau sudah di run, klik run. Oh, file name-nya nggak boleh ada spasi katanya. Jadi di file name-nya ini nggak boleh ada spasi. Jadi ya udah dah, kita edit aja dari sini ya. Ini saya nggak usah saya pakai spasi seperti ini. Nah, jadi nama file name-nya nanti seperti ini, data NDVI Jabodetabek tanpa spasi. Kalau sudah di-run. Oh, masih nggak mau juga. Berarti dari sini ya. Nah, data NDVI Jabodetabek, klik run. Klik run. Nah, baru mau. Jadi diedit di sininya aja ya. NDVI Jabodetabek, atau pakai underscore juga bisa ini ya. Dibuat underscore seperti ini juga bisa. Nah ini ya, bisa terlihat dia berjalan nih. Udah tinggal tunggu aja prosesnya. Mau dimatikan aja laptopnya juga nggak masalah. Ini yang lagi proses ada dilakukan di server sana. Nanti kalau sudah selesai, kita cek selesai. Nanti biasanya ada tanda checklist di situ ya. Oh iya, kalau mau lanjut lagi, mau ekspor lagi pakai NDVI-nya juga bisa. Bisa ya, tinggal diklik aja NDVI. Nah, seperti ini. Kemudian ini diganti NDVI. Ya udah tinggal di-run saja. Nah. Nanti proses lagi dia. Ya, silakan Mas Hanif. Berarti proses ekspornya itu kita mau pilih yang mana tinggal diganti di image-nya itu ya, Pak? Betul. Tinggal diganti di image-nya saja. Dan mungkin description juga ya.
kayak gitu. Iya, berarti misalnya kalau cuma mau ekspor citra tanpa awannya aja itu juga bisa gitu ya Pak? Bisa Mas. Berarti kalau yang tanpa awan berarti yang RGB True. RGB True ya. Betul, RGB True. Makasih Pak. Nah, ini RGB True. Mas nanya Mas, Oke, bisa ya Bapak Ibu. Ya, silakan. kalau misalnya itu kan ada maksimal pixelnya 600 juta ya kalau di settingan kita itu. Kalau ternyata area yang kita punya besar lebih dari Ya. segitu, itu berarti nanti ada part 1, part 2 atau bagaimana? Iya, Hasil- Betul, ada part 1, part 2, part 3 begitu. Oh gitu. Jadi tinggal di hasilnya. SSS aja. Oh, sip, sip. Tinggal digabung lagi nanti di merge lagi, Iya. di mozaik lagi gitu. Tapi saya pernah mendownload se-Indonesia ya. Cuman wah, itu downloadnya berat banget itu ya. Prosesnya. Kebayang sih, iya. Jadi bisa sih memungkinkan kalau kita mau se-Indonesia. Se-Indonesia bisa itu. Tapi dia per part. Tapi saya tidak langsung se-Indonesia. Saya per pulau. Oke. Karena pasti error tuh kalau se-Indonesia. Saya bikinnya per pulau. Jadi per pulau nanti ada per part. Jadi Kalimantan part 1, Kalimantan part 2, Kalimantan part 3, Kalimantan part 4. Download dulu tuh. Kosongin dulu lah di Google Drive-nya. Baru dimulai lagi yang Jawa. Download, hapus dulu. Jadi karena kan kita limitnya 20 giga ya. Jadi harus Iya, pinter-pinter ini. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita lanjut ke klasifikasi nih. Ini dah ya. Jadi udah di save, kita clear ya.